mahasiswi pasca MTS, membangun kecakapan akademik yang berintegritas menurut saya harus memiliki 4 hal, yaitu sifat ini diwajibkan oleh Allah kepada salah satu nabi atau 10 nabi yang saya sebutkan satu, yaitu Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi sifat ini harus dimiliki oleh setiap manusia karena setiap kamu adalah pemimpin. Bagaimana Tuan Guru mengintegritaskan sifat-sifat ini di sistem pendidikan Indonesia agar tercapai Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya bisa dijawab oleh Pak Tuan Guru Baja. Oke. Guru Majid. Nama saya Gustavian Paul Albar dari Departemen Teknik Elektro. Pertanyaan saya, mungkin saya mohon kepada Bapak untuk lebih menjelaskan lagi kepada kami. Mungkin dari sisi sejarah, bagaimana sih negara kita, Republik Indonesia itu memang bentuk negara yang sudah mengadopsi tradisi kebaikan dan konsep perdamaian sesuai yang Bapak jelaskan tadi, sehingga memang negara ini adalah bentuk negara yang final, sehingga kita sebagai mahasiswa itu semakin yakin tentang bahwa kecintaan pada negara kita itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dua penanya. Terima kasih Pak Umi yang disampaikan tadi itu betul ya, bahwa sidik, amanah, tabligh, fatonah itulah sifat para nabi dan rasul, dan itu memang harus ada pada kita semua. Memang 4 kata ini kan sederhana betul ya, tetapi ketika masuk dalam konteks kita masing-masing dia harus terwujud. Misalnya begini, kalau saya tanya kepada para mahasiswi, apa konteks dari kata as-sidik di dalam konteks Anda sekarang? Kayak apa Anda mengaplikasikannya? Kalau saya mengatakan bahwa as-sidik dalam konteks para mahasiswi adalah mahasiswa-mahasiswi adalah bagaimana Anda membangun integritas. As-sidqu itu artinya kejujuran. Maka Anda harus membangun kompetisi yang baik. Anda jangan karena ingin mengejar suatu nilai tertentu kemudian menghalalkan segala cara. Jadi 4 kata yang sangat normatif ini memang membutuhkan wajah-wajah penerapan yang berbeda-beda. Ketika misalnya as-sidqu itu konteksnya pada seorang pedagang, itu beda dengan seorang mahasiswa atau mahasiswa. Tantangannya adalah memahami secara utuh esensi dari 4 hal ini, sehingga apapun yang kita kerjakan, ya muatan dari 4 hal ini itu tercermin dalam akhlak dan karakter kita. Nah, kemudian tadi Pak Umi menyampaikan tentang akhlak ya, yang sangat penting. Saya setuju. Ilustrasi sederhananya begini. Ada satu ayat yang cukup kita akrab ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ayat itu kira-kira artinya begini, wahai orang-orang beriman, kalau kalian dikatakan minggirlah atau berikanlah ruang di majelis, maka berikanlah ruang. Anda duduk, ada orang datang belakangan, dia minta supaya Anda memberikan ruang supaya dia duduk, kasih dia ruang. Lalu ayat itu dilanjutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman dan beriman. Apa penjelasan dari para ulama dalam konteks ayat ini, menangkap esensi pesan Allah dalam ayat ini? Kata para ulama, ayat ini bicara tentang adab sebelum ilmu. Jadi sebelum Allah bicara tentang Anda akan mulia karena Anda punya ilmu, sebelumnya Allah memberikan pesan di ruang publik
Kalau Anda berada di ruang publik, satu sama lain itu berlapang dada, berlapang hatilah, kasih ruang orang. Ini adab yang maknanya luas. Kalau kita bicara tentang di Indonesia misalnya, kita rasanya di ruang publik itu seperti seringkali tanpa sadar. Apalagi kalau kita lihat perdebatan di TV. Coba bapak-bapak ibu lihat perdebatan di TV. Itu rasanya setiap yang berdebat itu selalu ingin supaya dialah yang paling pandai kelihatan. Jadi dia ingin mendominasi semua ruang perdebatan itu. Pesan Al-Quran beda. Ketika Anda hadir di ruang publik, Anda jangan mendominasi. Berikanlah orang lain ruang. Hadirkanlah kelapangan hati di dalam ruang publik itu. Sehingga dengan demikian perbedaan apapun dapat kita kelola dengan baik. Kenapa? Karena ada adab yang kita bangun. Keadaban publik kita bukanlah menguasai seluruh space yang ada, tapi keadaban publik kita adalah bagaimana kita bersama-sama bisa duduk di tempat yang terhormat, bersama-sama bisa mengisi ruang publik dalam bentuk yang baik. Jadi pesan dari ayat ini menurut saya sangat kontekstual untuk kita semua. Jadi para mahasiswa-mahasiswi, kalau lagi semangat-semangat di menuntut ilmu, ingat di ayat ini sebelum bicara tentang kemuliaan karena iman dan ilmu, sebelumnya berbicara tentang bagaimana membangun keadaban publik yang baik, etika atau akhlak sebelum ilmu. Bagaimana implementasinya ya kita amalkan masing-masing dalam konteks kita masing-masing. Yang kedua tentang sejauh manakah tradisi kebaikan itu sudah ada di dalam kita ber-Indonesia, sehingga kita bisa dengan tenang ber-Indonesia, meyakini bahwa menjaga republik ini bagian dari ibadah. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari proses, saya bisa katakan dan kita semua bisa katakan bahwa yang paling antusias, termasuk bukan hanya ketika proses pasca Indonesia terbentuk, yang paling antusias memperjuangkan dan kemudian mengokohkan di awal-awal republik ini adalah umat Islam dan tokoh-tokoh Islam. Sebelum merdeka, para ulama selalu berada di garis depan. Surabaya menjadi saksi Hari Pahlawan, bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Pasca Indonesia merdeka, kesultanan Islam di seluruh Nusantara inilah yang paling antusias untuk menyerahkan kekuasaannya dan bergabung dengan republik. Bahkan tidak hanya menyerahkan kekuasaan. Kalau kita lihat Sultan Siak, kalau tidak salah namanya Sultan Syarif Qasim yang di Riau itu, dia tidak hanya menyerahkan kedaulatannya kepada republik setelah Indonesia merdeka, dia juga menyerahkan 30% dari kekayaan kerajaannya untuk Indonesia. Sebelum terbentuk dan pada fase-fase awal, sejarah mencatat umat Islam, tokoh Islam, sultan-sultan dari kerajaan dan kesultanan Islam, mereka lah yang dengan kesukarelaan menyerahkan dan menyokong republik ini. Itu satu bukti. Tidak mungkin para ulama kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kalau mereka tidak melihat pada Indonesia itu satu ibadah, mereka tidak akan habiskan umurnya untuk memperjuangkan Indonesia. Yang kedua, mari kita lihat semua dokumen-dokumen yang menjadi fondasi republik ini. Dua dokumen terpenting adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat, apakah ada nafas keislaman di sini? Kalau kita cermati 5 sila Pancasila, bukan hanya nafas keislaman, bahkan 5 sila dari Pancasila itu berisikan nilai-nilai yang sangat diperjuangkan oleh Islam. Ada tauhid di situ, ada kemanusiaan, keadilan dan keadaban, ada persatuan, ada permusyawaratan,
ada keadilan sosial untuk semua. Ini adalah nilai-nilai utama yang dibawa oleh Islam. Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sama, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu senafas, dan itu merupakan nilai yang dibawa oleh Islam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ada kesyukuran, kesadaran kolektif bahwa semua ini karena Allah. Jadi dari perjalanan sejarah, dari dokumen-dokumen tertulis yang ada, dan dari fakta demografis bahwa mayoritas umat, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, dan populasi umat Islam di Indonesia yang terbesar di dunia, maka kita dengan hati yang tenang bisa mengatakan bahwa Indonesia ini adalah ladang kebaikan untuk kita semua. Berbuat baik untuk Indonesia, mengokohkannya sebagai cara kita untuk menjaga satu sarana kebaikan. Karena kalau Indonesia ini pecah atau rusak atau hancur, maka bukan hanya dunia kita yang terganggu, tapi akhirat kita juga akan terganggu. Lihat bagaimana di Syria, di Libya, ketika keamanan dan kesatuan mereka rusak, itu tidak hanya ekonomi yang terganggu, ibadahnya, berislamnya, dan menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama itu tidak tercapai. Maka ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Medium itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya adalah agar kita bisa menjalani Islam dengan baik, agar dunia kita kondusif, sehingga akhirat kita juga dapat kita siapkan dengan baik. Kalau tujuan seperti itu, berarti tujuannya wajib. Mediumnya apa? Mediumnya kita berbangsa. Kalau tujuannya adalah wajib, maka medium itu juga hukumnya wajib. Lil wasail hukum al-maqasid. Itu salah satu bentuk di dalam kaidah hukum Islam, bahwa medium itu memiliki hukum seperti tujuannya. Kalau tujuannya itu wajib, maka mediumnya wajib. Sama kira-kira gambaran sederhananya, Anda kalau mau sholat itu harus wudu. Maka sebagaimana sholat itu wajib, wudu itu wajib pula hukumnya. Medium hukumnya sama dengan tujuan. Kita menjaga Indonesia karena Indonesia ini medium kita untuk beramal saleh. Dengan itu, bapak-bapak dan ibu, adik-adik semua, apa yang kita kerjakan, hal-hal baik di negara ini, itu insya Allah kalau kita niatkan untuk kebaikan, mencari ridha Allah, itu juga bagian dari ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.